Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak lucu sih sebenarnya. Kenapa ijazah Roy Suryo ini sekarang diburu begitu kan ya? Diduga palsu oleh para termol-termol itu. Setelah datang ya di kampus begitu kan ya, menanyakan bagaimana dokumen-dokumen Roy Suryo ya, bagaimana yang didapatkan doktor ya dari ijazah UNJ-nya begitu kan. Tapi pada akhirnya setelah datang para termol-termol itu seolah-olah sok jadi pahlawan begitu kan. Datang cari datanya, memang benar bahwa Roy Suryo itu adalah memiliki ijazah dan lulusan UNJ begitu kan. Ya, dia malu seketika begitu. Malu seketika mereka. Seolah-olah cari cari kesalahan dari Roy Suryo. Padahal coba kita lihat saja ijazah Andi Darmawan, Andi Azwan, ijazahnya Firdaus, ijazahnya Farhad, ijazahnya Rasman begitu kan. Coba teliti mereka dong. Kenapa ini kok Roy Suryo yang kemudian ya seolah-olah begitu, seolah-olah dicari-cari begitu. Padahal Roy Suryo bukan pejabat dong. Kalau pejabat silahkan Anda periksa begitu kan, ya lulusan mana, ya. Dan ternyata malu sendiri dia. Niatnya ingin memframing, ingin memfitnah bahwa seorang seorang Roy Suryo begitu kan ya. Tidak memiliki ijazah S3-nya begitu. Ternyata doktor, ya. Benar lulusan UNJ, tapi berbeda dengan lulusan dari Rismon yang sekarang justru dipertanyakan oleh dia begitu. Nah, inilah salah satu yang kemudian Roy Suryo menampilkan begitu ijazah-ijazahnya begitu kan ya. Ini memang benar bahwa ijazah murni begitu kan didapat oleh seorang benar-benar kuliah walaupun tidak ikut wisuda, nggak ada masalah. Yang penting kan lulus begitu kan. Coba kita dengarkan. Jadi tadi secara clear pihak resmi dari Universitas Negeri Jakarta menyatakan ijazah saya doktor adalah sah, dan sebagai buktinya akan saya tunjukkan. Jadi selama ini, nah nggak apa-apa, pelan-pelan dulu, jangan cepat-cepat. Selama ini saya selalu menunjukkan ijazah S1. UGM ini asli. Ini kopinya, dan itu ada legalisasinya. Kemudian ada ijazah S2, MKes, UGM asli juga ini. Dan selama ini yang kemudian digoreng oleh para termul adalah saya hanya menunjukkan surat tanda lulus. Memang surat tanda lulus adalah tanda seseorang memang telah lulus, dan di sini jelas berhak memegang gelar doktor. Jelas di tanda lulus. Dan ini digoreng. Dan memang saya akui, saya sebagaimana banyak tadi ditunjukkan, banyak mahasiswa atau lulusan UNJ yang lain memang kemudian setelah selesai tidak mengambil ijazahnya karena ya sudahlah, yang penting sudah selesai. Itu banyak. Prof. Refli pun saya kira juga tidak ngambil, ada yang tidak diambil beliau. Enggak apa-apa, yang penting lulus. Ya, gitu. Dan bahkan banyak yang tidak ambil wisuda karena wisuda itu hanya seremoni. Ya. Formalitas. Dan alhamdulillah dengan sedikit proses, tapi tidak karena semua sudah clear. Saya tadi langsung, dan nanti ada dokumentasinya. Terima kasih juga secara khusus saya aturkan, mungkin belum datang di sini, Mas Farhan atau Farlok yang sudah membalas dulu ya teman-teman termul itu, dan tadi ada juga yang bersangkutan, dan kali ini akan saya tunjukkan. Inilah ijazah asli yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Jakarta sah. Silakan. Nah, itu ya ijazah dari Roy Suryo, ditunjukkan dong. Bukan kayak Jokowi yang kemudian seolah-olah menghilang. Saya akan tunjuk di pengadilan. Ya, termul ini bikin malu sendiri begitu. Bikin malu Jokowi begitu kan. Ya, sudah jelas-jelas di situ. Niatnya ingin memframing ya sana sini biar pecah konsentrasi masyarakat. Tidak terbukti. Malah ditolak. Malah ditolak di situ begitu kan ya. Bahkan ijazah Roy Suryo juga bisa dicabut jika terbukti melanggar peraturan kampus. Inilah, kalau nggak pernah kuliah ya seperti ini begitu kan ya, cari kesalahan-kesalahan orang, cari ijazahnya padahal dia bukan pejabat. Yang namanya kuliah, yang namanya sudah melalui administrasi, sudah dapat ujian begitu kan, baik ujian skripsi, ujian tesis, ujian disertasi, itu sudah dianggap lulus
dan itu sudah mendapatkan bukti kelulusannya. Ya, karena ijazahnya tidak ambil ya terserah, banyak seluruh Indonesia banyak nggak ngambil ijazahnya begitu kan. Mungkin repot atau bekerja dan sebagainya. Bukan seolah-olah ijazahnya dicabut. Apa hak kampus untuk mencabut seorang ijazah seseorang? Tidak punya hak sesuai dengan undang-undang ketika sudah lulus mahasiswa, menempuh pendidikan secara SKS begitu kan, ya, akademik dan sebagainya itu sudah dinyatakan lulus. Aduh, inilah kalau nggak pernah kuliah ya mungkin kayak gitu itu. Termol kuliah dulu lah termol ya. Kasihan begitu kan ya. Kenapa? Karena kalau Roy tidak diwisuda, apakah ijazahnya mau diserahkan? Nah, wisuda itu ya sebagai formalitas saja, seremonial begitu kan ya. Mau ikut atau tidak, tapi tetap tetap lulus. Kenapa? Karena tidak ada kaitannya dengan lulus atau tidak. Karena apa? Karena wisuda itu ya tidak masuk dalam pembelajaran SKS. Baru kalau tidak mengikuti KKN misalnya, kalau tidak begitu, itu masuk dalam SKS. Dan itu harus dipenuhi, bos. Kalau nggak wisuda, nggak masuk begitu kan. Inilah kelakuan para mereka begitu. Aduh. Termol. Coba kita tonton apa yang disampaikan oleh para termol begitu ya. Menarik ini. Rektor itu yang menyampaikan, ternyata Roy Suryo, dia kenapa tidak diwisuda? Ya. Gara-gara disertasinya tidak dia kumpulkan. Tidak dia kumpulkan atau tidak ada nggak tahu. Pokoknya nggak belum tahu. ada diserahkan. Tidak diserahkan ke pihak kampus. Ya. Kemudian ada administrasi yang belum dia selesaikan. Kemudian dia juga tidak ada apa tadi yang akhirnya membuat yang bersangkutan itu disertasinya tidak bisa diupload di media Di online website. library atau perpustakaan online-nya UNJ. Ditambah dengan akhirnya dia pun tidak diserahkan ijazahnya. Ya, jadi ijazah tersebut ditahan, tidak Tahan. diberikan. Jadi Namun ijazahnya nggak ada dia. Benar. Namun ini paling berat nih. Apa? Ijazah tersebut bisa dicabut. Bisa dicabut. Nah, inilah rapat koordinasi sore ini. Betul. Ya, oleh para petinggi ya, Ya. termasuk rektor, wakil rektor satu, semua yang tadi hadir itu. Betul. Wakil Jadi kalau saya pahami begitu kan ya, itu masalah administrasi saja, kapanpun bisa diambil begitu. Ya biasanya rata-rata kan banyak persyaratan harus upload, harus ini. Yang ngupload itu tim akademik begitu kan. Kita hanya menyerahkan filenya. Ya, ketika menyerahkan filenya, di mana-mana itu biasanya ada persyaratan, harus ngasih buku ke perpus, ya terus kemudian harus administrasinya harus lengkap begitu kan. Itu hal-hal yang biasa begitu dimanapun begitu. Yang penting adalah sudah ujian disertasi, itu aja. Sudah ujian tesis, sudah ujian skripsi, itu aja begitu kan. Masalah atau kumpulkan seperti ini hal yang biasa, bos. Dan itu saya kira sudah mendapatkan tanda lulus begitu kan. Udah, ngeri. Ya. Jadi saya kira ini kan lulus Roy Suryo kan tahun 2024 ya. Tahun 2024 kemarin kok 2 tahun yang lalu. Kenapa kok masih mempermasalahkan sekarang begitu? Ya, mana Jokowi yang bisa menunjukkan? Tanda lulus Jokowi mana? KKN Jokowi mana? Ijazah Jokowi mana? Transkrip Jokowi mana? Itu nggak bisa ditunjukkan. Ya, makanya di persidangan itu harus lengkap dong. Ya, di persidangan nanti harus lengkap, Jokowi harus datang. Ya, muncul lagi beberapa hari lagi akan ada tim ya dari UNJ kabarnya begitu kan. Ya, akan menyoroti soal ijazah Roy Suryo. Secara administrasi ya tergantung pada kampusnya ya. Jadi dari kampus itu kan memang kita lihat saja. Orang ada prestasi, ada non prestasi begitu ya. Prestasi ini sih biasanya didapatkan di berbagai dunia akademik, terus kemudian di luar dan sebagainya begitu kan ya. Tapi kita lihat saja kalau orangnya sibuk, tidak bisa ngupload tidak bisa istilahnya tidak bisa menyetorkan dokumen-dokumen untuk itu, ya nggak ada masalah begitu. Kalau Roy Suryo tidak diwisuda nggak ada masalah begitu, itu tetap lulus begitu kan. Ya, yang penting kan administrasinya secara lengkap sudah disetorkan di situ begitu. Karena nggak lucu. Jadi pada akhirnya orang-orang sekarang ini gampang untuk menghakimi begitu. Tapi tidak melihat prosedur yang ada di dalamnya. Nah, berbeda dengan ijazah Jokowi begitu kan ya. Dia kan seorang pejabat. Wajarlah kalau orang itu menanyakan. Tapi ini kan bukan pejabat, Roy Suryo. Apalagi ini coba kita tonton ya. Agak ngeri memang.
Beberapa hari lagi, kami akan menuju Universitas Negeri Jakarta, UNJ di Rawamangun. Untuk apa? Untuk memverifikasi dugaan kami ada permasalahan dari gelar Dr. Roy Suryo, di mana gelar doktor itu, dugaan kami, itu tidak sah karena bertentangan dengan peraturan rektor serta bertentangan dengan buku pedoman akademik, sehingga kami perlu melakukan verifikasi langsung walaupun kami sudah bersurat dan memang surat tersebut maksimal mendapat balasan adalah 10 hari kerja. Jadi kami akan ke sana dan nanti tunggu apa hasilnya. Nah, ya, yang dicari itulah begitu kan, yang dicari itulah ya. Sampai segitunya untuk ingin ngebercari bahwa Roy Suryo gelar doktornya tidak sah. Tidak sah dari mana, bro? Ya. Kalau sudah lulus SKS-nya, ya, sudah ujian disertasinya begitu kan, ya. Sudah ujian doktornya begitu, disertasinya begitu. Itu sudah lulus, bro. Itu sudah sah menyandang gelar doktor begitu kan, ya. Kata siapa? Mana undang-undangnya begitu? Mana undang-undangnya? ini kalau tidak baca begitu kan, ya jangan dipertanyakan juga begitu apakah dia pernah kuliah atau tidak. Jadi kampus itu berbeda-beda ya, untuk mendapatkan gelar doktor kan yang penting sudah ujian disertasi dan sebagainya. Itu berbeda-beda. Kalau tidak ikut wisuda nggak ngapain ya, ini kan hanya formalitas dan sebagainya gitu. Ngapain masih seperti itu begitu. Nah, apa yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo ini menandakan bahwa sudah ditunjukkan ijazahnya ternyata begitu kan. Itu sangat luar biasa, berarti Roy Suryo sudah mendapatkan semua administrasi yang kemudian diselesaikan dengan baik. Karena ijazahnya itu sudah ada di Roy Suryo begitu. Berbeda dengan Jokowi bisa nggak ya menunjukkan seperti ini? Saya kira nggak bisa. Jauh mereka begitu. Coba kita tonton ya seperti ini. Inilah ijazah asli yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Jakarta sah. Silakan Di dianalisis. sini ada embosnya, ya, tuh ada embosnya. Ada juga watermarknya. Dan ini bukan ijazah, lintasan stempelnya jelas. Dan ini bukan ijazah baru dicetak di Pasar Pramuka dekat dengan UNJ. Enggak. Ini ijazah yang memang sudah dicetak tahun 2024 yang lalu. Memang baru fotonya foto saya sendiri itu. Bukan Suryo Roy ya, Jadi, bukan Surya Roy. Ya. nah ini yang paling penting. Dengan adanya bukti dan sah. Dan satu lagi yang penting, saya dititipi pesan oleh Universitas Negeri Jakarta, yaitu oleh Prof. Ari Sartono. UNJ tidak akan menggelar konferensi pers atau menggelar statement resmi, tidak perlu. Beliau menyerahkan, sudah Mas Roy saja yang sampaikan. Jadi saya menyampaikan ini sekaligus membantah apa yang dilakukan oleh saudara Richard Huta-Julu dan saudara Bill Fakih, ya, karena mereka sudah memfitnah dengan sangat kejam, menyatakan ijazah saya seperti respon. Sama sekali beda. Si Omon itu tidak diakui oleh Yamaguchi. Dan itu silakan, ayo Bill, kejar terus si Omon itu sampai laporan Anda. Dan sampai dia laporan kepada Polda Metro. Tapi kebalikannya, mohon maaf, ini hak saya, Mas Refli, Mas Gafur, dan teman-teman semua. Atas karena perlakuannya sangat kejam dan itu sudah viral di media massa, saya harus melakukan tindakan kepada saudara Taufik Bilfakih, kepada saudara Richard Huta-Julu, dan mungkin juga kepada orang lain, dan orang-orang yang mungkin akan menggelorakan itu. Kalau memang Anda belum melakukan, saya sarankan demi kebaikan, berhentilah menyebarkan fitnah saya berijazah palsu. Tidak ada. Ijazah saya sah dan resmi dari Universitas Negeri Jakarta, dan pada saatnya saya tunjukkan juga bahwa IP saya juga clear 3,86 dengan lulus predikat sangat memuaskan. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo, bos. Berbeda dengan Jokowi, tidak berbelit-belit, tidak berbelit-belit begitu kan, ya. Ya, nggak usah berbelit-belit menunjukkan itu. Dan ternyata, ya, kubu mereka, ya, karena ingin mencari fakta bagaimana Roy Suryo dan sebagainya, ya, beriming-iming klarifikasi dan sebagainya, tetap ini akan dilaporkan oleh Roy Suryo. Ya, tambah lagi laporan di Polda begitu. Jangan-jangan nanti laporannya, lu banyak ini termol-termol yang masuk penjara. Aduh,
Aduh, ngeri Mas ya, ngeri. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung sudah dibantah oleh Roy Suryo bahwa ijazah Roy Suryo asli. Ya, tidak seperti ijazah Jokowi begitu. Inilah kelakuan-kelakuan mereka begitu kan. Ngeri kan pada akhirnya. Apalagi nanti bertindak begitu MJ akan melaporkan orang-orang itu begitu. Aduh. Ya, kita tahulah begitu di negara kita kan seperti ini. Ya, banyak orang yang kemudian lapor sana sini, ya nggak tahu maksud di dalamnya, begitu hanya yang penting sensasi aja dulu. Ini coba kita baca ya. Yang dilakukan Roy Suryo ini udah paling tepat ya. Nyampe para congor termol ya. Jokowi bisa nggak seperti itu? Jangan cuma gimmick aja. Ini salah satu komentar-komentar netizen begitu kan ya. Dituduh ijazah S3 ya dokter UNJ-nya palsu oleh termol. Roy Suryo ya auto pamer ijazahnya. Ini sudah pamer kok begitu kan. Artinya secara tidak langsung bahwa Roy Suryo itu sudah ijazahnya sudah asli begitu kan. Dituduh ijazah UGM-nya ya palsu oleh masyarakat. Tunjukkan dong si Mulyono di situ begitu, kata komentar-komentar netizen. Tapi kan sampai sekarang tidak menunjukkan begitu. Itulah kalau takut. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.